Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan iman, dan kenikmatan tempat ya. Pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian ngapak yang lanjutan dari ngapak sebelumnya, yaitu psikotulisan. Yang hari ini insya Allah kita akan membahas lagi psikotulisan bagian 2 yang akan disampaikan kepada Ustadz Mutaraga. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand ketika nanti di sesi pertanyaan, dan juga bisa langsung menuliskan namanya, menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan itu karena sekarang sudah pukul 5.19, alangkah baiknya kajian bisa kita mulai segera. Untuk waktu dan tempat, kepada Ustadz Mutaraga kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ngaji Ahad pagi yang tergabung dalam aplikasi Zoom maupun YouTube, kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia, insya Allah majelis yang menjadikan kita akan terangkat derajat kita baik dunia dan akhirat, yaitu majelis ilmu. Karena memang salah satu anugerah terbesar, ya, bahkan bukan salah satu ya, anugerah terbesar dalam hidup ini, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, adalah bagaimana kita diberi hidayah Islam, ya, dibukakan hati kita untuk menyadari kebenaran ajaran Islam, mengagungkan Allah, dan juga kita diberi petunjuk pedoman hidup. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, Allah tegaskan ya di surat Ali Imran 164 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya. Sungguh kami laqad manallahu, Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman. Apa anugerahnya? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus pada mereka seorang utusan dari diri mereka sendiri. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, hadil minnah allati imtana bihallahu ala ibadihi akbaru ni'am bal asluha. Ini sering saya sampaikan bahwa anugerah ini yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah akbaru ni'am, nikmat terbesar, bal asluha, bahkan pokok dari segala nikmat. Maka mari kita syukuri nikmat Islam ini dengan ya seperti ini, diantaranya ya karena kondisi sedang pandemi, kita tidak bisa offline, ya, meminimalisir pertemuan-pertemuan offline karena dalam kondisi kita
la dororo wala diror, mengamalkan sabda Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan mudah-mudahan kita mengaji pagi hari ini dengan aplikasi lewat daring ini tidak mengurangi kesungguhan dan fokus kita dalam belajar. Mas Fajar, suara saya bisa didengar, Mas Fajar? Ya, Tat, bisa didengar, Tat, jelas. Ya, bisa didengar ya. Mas Fajar udah bangun, Mas Fajar? Sudah. Sudah ya. Siapa tahu masih kiip-kiip itu matanya. Baik, sama sekali rahmati Allah. Kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Ya, saya share dulu. Ini bagian yang kedua. Kita masih membahas tentang apa? Sidqul qalb. Ya. Ya, saya ulang sedikit secara cepat karena untuk pre-memory ya. Karena kita ini kalau mau ngaji harus pemanasan dulu, artinya harus diemutaken. Apa mending sih ngaji rata-rata wis tua-tua ya, mesti kelalenan ini. Ini jamah tulen ya, metu kelalen. Tapi enggak insya Allah ya. Yang ngajinya yang tua-tua kayak Bu Cucu ini ya, Bu Ikhom ini, Pak Tauhid kan tua-tua semua ini. Baik, jamaah sekalian, kita masih membahas ini surat Taubah 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Nah, orang yang benar ini apa? Udah pernah saya sampaikan bahwa kebenaran ini mencakup seluruh dimensi keimanan. Karena iman itu kan mawaqara fil qalb, yaitu iqrarun bil lisan, ya, iqrarun bil qalb wa qaulun bil lisan, atau tasdiqun bil qalb gitu. Wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Jadi yang namanya iman itu kan pembenaran dengan hati diucapkan dan diamalkan. Maka benar ini juga mencakup tiga hal. Jadi ada benar dalam hati atau sidqul qalb yang sedang kita bahas, kemudian ada sidqul lisan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan berikutnya adalah ada sidqul amal yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pertemuan lalu sudah bahas tentang masalah hati ya. Jadi sudah bahas masalah hati itu apa saja, ya, maka kita melanjutkan. Jadi sidqul iman ini kan mencakup ini ya kemarin. Jadi ada sidqul qalb, ya, karena diawali dari ini, pernah saya sampaikan kemarin bahwa laisal iman bitahalli wala bitamani walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathul amal. Jadi iman itu bukan sekedar angan-angan atau pengakuan semata, tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertancap dalam hati dan dibuktikan dengan amalan-amalan, termasuk ucapan. Ya, maka menjadi orang yang benar ini mencakup apa? Sidqul qalb, sidqul lisan, dan sidqul amal. Bagaimana kita benar hatinya, benar lisan, dan benar amalnya. Kenapa ini penting? Ya, ini saya sedikit mengulang, karena memang Allah tidak sekedar melihat bukan tidak sekedar, Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa harta kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Juga karena hati ini menjadi generator. Jadi kalau hatinya baik maka semua baik, kalau hatinya buruk akan buruk gitu. Kalau Ibnu Taimiyah dalam fatwanya pernah mengatakan al-a'malu dzahirah la takun salihah maqbulah illa biwasiti a'mal qalb. Bahwa amalan-amalan zahir itu nggak mungkin akan menjadi baik dan diterima oleh Allah ya, kecuali dengan perantaraan amalan hati. Fa innal qalba malikun wal a'da'u junuduhu. Karena hati itu ibaratnya seperti raja, sementara anggota tubuh itu bagaikan pasukannya. Fa idza khabutha al-malik khabutsati junuduh. Jika jelek raja itu ya semua prajuritnya karena mengikuti perintah raja juga akan jelek kan begitu ya. Jadi ini bahayanya ketika hati menjadi jelek. Kita sudah mengetahui bahwa ini sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, Rasulullah pernah bersabda, ya wabisah istafti qalbak, wahai Mbak Bisah, mintalah fatwa pada hatimu. Jadi karena memang hati menjadi generator, tetapi hati yang wabisah ini memiliki hati yang memang
dia baik gitu, sehingga bisa dimintai fatwa. Jadi hati yang benar gitu. Kalau hati yang tidak benar, maka justru akan mengarahkan manusia kepada ketidakbaikan ya. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu, saya sedikit mengulang saja. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Dan ini juga menjadi hadis bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa hati itu menjadi generator ya. Ala inna fil jasad mudghah, dan kita sudah hafal hadis ini. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging, dan segumpal daging ini disebut dengan hati, dan dia yang akan mengakibatkan seluruh amalan tubuh kita baik atau tidak baik begitu. Mas Fajar, halo. Ini saya butuh bantuan moderator ini. Saya kok kayaknya badannya miring-miring apa? Kayaknya layarnya nggak lurus ke saya ya. Ya Mas Fajar kemana ini? Pas, Udah pas ya? Ini sudah pas. Saya perasaan miring. Kemarin sudah kita bahas, hati itu ada 3 istilah, ada kolbu. Disebut kolbu karena apa? Karena dia berbolak-balik dan menjadi jantung. Kedua disebut fuad, ya karena fuad itu ini letak berbagai macam perasaan, ya keyakinan. Kemudian yang ketiga disebut sodr, ini tempat hati yang menunjukkan kelapangan. Ya, dan kemarin juga sudah kita bahas tanda benar hati. Lah ini, baik kita sekarang lanjutkan ini. Apa tanda benar hati? Ada 2. Yang pertama adalah bertauhid yang bersih, ya, yang hanif dan berakhlak yang mulia. Jadi tanda hati benar itu akidahnya benar, tauhidnya lurus. Ya, hanif itu sudah pernah saya sampaikan. Hanif itu sebenarnya artinya condong, melenceng ya. Tapi melenceng dari yang tidak baik. Melenceng dari keburukan maksud saya. Jadi dia lurus. Jadi belok dari jalan yang belok berarti kan lurus gitu. Karena istilah hanif itu memang muncul pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim beserta pengikutnya dianggap orang umum. Gitu. Orang umum itu maksudnya melenceng dari kebiasaan masyarakat, dari keyakinan masyarakat. Jadi ini dewek-dewek tidak benar menurut masyarakat yang tidak benar. Jadi tidak benar menurut masyarakat yang tidak benar berarti kan benar gitu. Itu namanya hanif. Maka hanif sering diartikan lurus gitu. Dan berakhlak mulia. Jadi hati ini bagaimana berisi cinta, ridho, ikhlas, khauf, roja, tawakal, dan syukur. Nanti kita akan bahas insya Allah. Dan yang kedua adalah bersih dari penyakit hati. Kemarin kita sampai sini, kalau tidak salah, karena waktu terbatas, belum kita lanjutkan, dan hari ini kita lanjutkan. Jadi ukuran hati kita benar itu 2. 1 bertauhid yang lurus dan berakhlak mulia. Hati ini penuh dengan cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya, ya tentu cinta Rasulullah. Ridho dengan keputusan Allah, ya, murni, ikhlas itu murni, ya khauf itu penuh ketakutan kepada Allah, tapi takut yang positif, yang justru ketakutannya ini melahirkan ketaatan. Kemudian ada roja, rasa harap, ada rasa tawakal, ya, dan ada rasa syukur. Dan yang kedua, bagaimana bisa bersih dari penyakit hati. Nah, tanda benar hati kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, yakin tidak ada keraguan, ya. Jadi kalau hati kita benar itu kita yakin kepada Allah. Maka tidak ada keraguan lagi kebenaran ajaran Islam ini tentang surga, tentang neraka, tentang kehidupan setelah mati. Itu yang membuat kita kemudian yang kedua menjadi apa? Tenang. Ya. Ini sudah kita bahas, maka saya lewatin. Menjadi apa? Tenang. Gitu. Jadi tanda benar hati yang hubungannya dengan bertauhid lurus ini adalah hati menjadi tenang. Jadi kalau kita sudah tidak ragu, kita tenang, itu menjadi tanda hati kita sudah benar. Tenang dengan apa? Tenang dengan takdir Allah, tenang dengan kenyataan hidup, ya, dan kita selalu mengingat Allah Ta'ala. Maka disifati misalkan banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, diantaranya Allah berfirman yang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah kekasih-kekasih Allah itu mereka la khauf, tidak ada ketakutan hidup dalam mereka. Jadi mereka tenang ya, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi mereka tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi, dan mereka tidak baperan terhadap apa yang telah terjadi. Ya, itu bahasanya Mas Fajar, itu baperan ya. Kemudian karena memang iman itu dari kata amina ya'manu, ini sudah kita bahas. Jadi namanya iman yang benar itu ya harus menimbulkan ketenangan. Kemudian yang ketiga, tanda benar hati apa? Ada rasa khauf dan tawakal. Ya. Jadi orang yang bertanda benar hati yang hubungannya dengan tauhid yang hanif dan berakhlak mulia adalah
Hati ini penuh dengan khauf, ketakutan kepada Allah, takut bila melanggar syariatnya. Ya, maka di surat Al-Anfal 2-3 ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Jadi tanda orang yang beriman itu jika disebut nama Allah, disebut tanda-tandanya, begitu kan? Termasuk mengingat Allah, mengingat syariatnya, ya, dia menjadi gemetar ya karena takutnya kepada Allah. Dan nanti dia akan bertambah imannya dan mereka bertawakal kepada Allah. Dalam tafsir ayat ini disebutkan apa? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wajilat qulubuhum itu faraqat wa fazi'at wa khafat. Jadi gemetar, takut kepada Allah Taala. Wa hadhihi sifatul mu'min, haqqal mu'min. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah sifat seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Alladzi idza dzukirallahu wajila qalb. Ya, apabila disebut nama Allah itu akan wajila qalbuhu, akan bergetar hatinya. Ai khafa minhu, takut darinya. Fa fa'ala awamirihi, ya maaf, fa fa'ala awamirahu. Maka karena dia takut, dia kemudian melaksanakan perintahnya, wa taraka zawajirahu, dan meninggalkan larangan-larangannya. Sebagaimana di surat Al-Imran 135, ya Imam Ibnu Katsir menyebutkan di sini, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Ya, salah satu tandanya orang yang takut kepada Allah itu bila dia melakukan sebuah perbuatan buruk atau perbuatan dosa atau dia menzalimi diri sendiri, dzakarallah, dia segera ingat Allah dan mohon ampun beristighfar. Ini yang kemarin saya sampaikan, kalau manusia berbuat salah itu wajar ya. Tetapi yang tidak wajar ketika sudah tahu salah dia tidak mau mohon ampun kepada Allah atau tidak bertobat. Maka harusnya dia berbuat salah tapi dia juga apa? Bertobat gitu ya. Jadi ciri orang yang beriman begitu, dia takut. Nah, tanda takutnya apa? Yang kemarin saya sampaikan, kalau hati kita masih benar itu, kalau kita berbuat dosa, maksiat gue deg-degan lah kayak gue ya. Jadi anggar wong kabeh dosa orang deg-degan ya, lah itu berarti imannya mencurigakan gitu ya. Misalkan yang kemarin saya sampaikan, kalau bohong itu terlihat tubuh itu menolak. Karena hakikatnya tubuh manusia itu tidak diciptakan Allah untuk berbohong. Maka ketika berusaha untuk berbohong, ya fitrah hati itu menolak. Kalau hatinya imannya masih baik, ya itu dia menolak. Maka bentuk penolakannya suara menjadi bergetar gitu, tatapan mata menjadi nanar. Bahkan pernah saya sampaikan ada sebuah penelitian, kalau berbohong ini cuping hidung membesar gitu ya. Nah ini ibu-ibu nggak pakai balik. Ini udah sering saya sampaikan. Kalau suaminya pulang terlambat ditanya gitu ya. Pak teneng telat lah, pas jawab gue dideleng irunge ya. Angger irunge gue ngembang, gue berarti ngelombo bapak. Angger irunge ngedeni wong itu hasil penelitian gitu ya. Tapi kalau hidungnya biasa saja tidak gitu ya. Kemarin udah saya sampaikan itu. Termasuk bahasa-bahasa apa namanya tatapan mata gitu kan. Kalau ditanya kok matanya lebih sering melirik ke kanan, nah ini berarti dia sedang mencari alasan ini arep ngarang apa maning gitu. Maaf, ini dia mengingat kalau yang melirik yang ke kanan malah benar karena dia mengingat-ingat tadi ngapain saja. Tapi kalau melirik ke kiri berarti otak kanan aktif ya. Ini berarti lagi ngarang ini arep ngelombo apa maning gitu ya. Ini ibu tak bocori ya Bu, dideleng baik bae. Gitu ya. Itu kasih tahu itu. Jadi itu Pak ya Ibu. Jadi seperti itu salah satu tanda orang takut kepada Allah. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Ya, sekarang kita lanjut ke sini aja, karena ini sudah ya. Baik, yang berikutnya apa ciri dan sifat hati yang baik, gitu ya. Jadi, kalau yang tadi, yang pertama kan tauhid sudah ya, dan ciri-cirinya tadi dia yakin, tidak ada keraguan, dia tenang, dia ada takut. Nah sekarang ada juga ciri ini yang hubungannya dengan akhlak. Jadi hati kita itu menjadi baik. Salah satu tanda hati ini benar dan baik apa? Hati mudah tersentuh dan terkesan dengan ayat-ayat Allah. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau dengar ayat Quran itu dia mudah tersentuh ya. Nah, kalau melihat orang miskin dia tergerak untuk dermawan, untuk membantunya gitu. Kemudian melihat bencana alam ya, maka dia tersentuh. Terus bertambah imannya, dia takut kepada Allah. Ini ciri-ciri hati yang baik, gitu ya. Tapi kalau kemudian misalkan, naudzubillah ya, ada misalkan gunung meletus, terus di bawahnya ada orang-orang pada kena.
Itu kalau hatinya nggak baik, dia akan ngomong apa? Mulane aja manggon ngisor gunung. Gitu. Masuk manggon ngisor gunung ya kejeblugan lah. Ini dia keras hatinya. Ya. Tapi kalau dia hatinya baik, maka ada begitu langsung mengingat kebesaran Allah, masya Allah, gitu ya. Memang karena memang bumi Allah itu luas. Orang mau tinggal di mana saja boleh, termasuk di kaki gunung ya, boleh saja. Nah, tapi kemudian Allah memberikan musibah, misalkan terjadinya gunung meletus, dan gunung meletus juga tidak bisa diprediksi kapan meletusnya, paling hanya tanda-tanda secara umumnya kan begitu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ini juga terjadi di zaman sahabat dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Ibnu Majah, terjadi kisah tentang kelembutan atau ketersentuhan atau kebaikan hati para sahabat. Ketika diriwayatkan bahwa dari Irbad bin Sariyah, ini hadis sangat terkenal, Shalla bina Rasulullah SAW data yaumin, pada suatu saat Rasulullah salat mengimami kami, tsumma aqbala alaina, setelah salat Rasulullah menghadap kepada para sahabatnya, wa wa'adhana mau'idhatan balighah. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah mau'idhah, nasihat yang balighah. Balighah itu ya yang menyentuh, yang nyampe, yang mengena. Darafat minhal uyun, yang kemudian meneteskan air mata, bahwa jilat minhal qulub, dan menggetarkan hati. Nah, hadis ini kan menunjukkan betapa baiknya hati para sahabat sehingga amat mudah terkesan dengan nasihat yang mereka dengar. Jadi kalau kita ikut kajian atau mendengarkan tausiah yang memang menyentuh, lah kemudian kita menjadi tersentuh hatinya, kemudian kita ingat Allah, berarti itu tanda kita hatinya masih baik. Termasuk ketika kita melewati kuburan, ya kalau kita melihat kuburan itu hati menjadi lunak, tersentuh, itu menjadi tanda hati kita baik. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa salah satu hikmah dari kita diperbolehkan ziarah kubur kan supaya mengingat kematian itu. Maka para ulama menyebutkan hikmah ziarah kubur kan 3 itu ya. Ziarah kubur itu tidak dilarang ya, boleh, tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Apalagi para wanita. Ya, kalau wanita terbiasa ziarah kubur, bahkan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang tukang ziarah kubur. Tukang ya. Sidik-sidik mengkuburan, sidik-sidik mengkuburan. Itu nggak baik ya. Tapi kalau secara umum ziarah kubur, bisa para ulama menyebutkan ada 3 hikmahnya. Yang pertama adalah tarkikul qulub, melunakkan hati. Ya, yang kedua adalah tadzkirul maut, mengingat kematian. Dan yang pertama tarkikul qulub, itu melunakkan hati. Yang kedua tadmi'ul uyun, kemudian bisa meneteskan air mata karena ingat dosa, ingat keagungan Allah, ya, ingat bahwa kita mau mati. Dan yang terakhir tadzkirul maut, jadi mengingat kematian. Jadi ini 3 hikmah dari ziarah kubur. Tapi kalau orang hatinya tidak baik, ya dia melihat kuburan ya cengar-cengir baik. Dia tidak tergetar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ciri hati yang baik adalah hati yang lembut, santun, dan penuh kasih. Yang ini menjadi tanda-tanda bagusnya iman kita, bagusnya hati kita. Ya, jadi laqad ja'akum rasul min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sungguh telah datang padamu seorang rasul dari kaummu sendiri, terasa berat olehnya penderitaanmu. Jadi Rasulullah punya jiwa empati yang sangat tinggi, sangat menginginkan keimanan, dan juga amat belas kasihan. Dan ini harus menjadi karakter seorang muslim, seorang mukmin. Jadi hati yang lembut, santun, dan penuh kasih. Berikutnya, ciri hati yang baik adalah hati yang sabar. Sabar itu ada 3, sebagaimana dijelaskan para ulama. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah agama. Wati'ullah wati'ur rasul wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya ya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini berbicara tentang kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang ngaji kayak gini butuh sabar. Ya, orang mendidik anak butuh sabar, menjadi istri yang baik butuh sabar, menjadi suami yang baik butuh sabar. Ya, kemudian hidup di tengah masyarakat, ya dalam kebaikan juga butuh kesabaran. Kan begitu. Jadi ada sabar-sabar dalam menjalankan perintah Allah.
sholat ya sabar. Apa meneh ngar imamnya ngimamine dawa ya. Itu harus sabar. Anggar ora sabar ya wis, nggak suka ora sholat maning nang kono gitu ya. Baik. Ya, kemudian yang berikutnya ada sabar dari musibah, dari cobaan, dan yang ketiga ada sabar dalam dari maksiat. Jadi sabar kan tiga ya, sabar dalam ketaatan, sabar dari musibah, sabar dari maksiat. Jadi orang dapat musibah seperti sekarang kita ada pandemi, kita harus bersabar. Kalau nggak sabar, maka orang tidak peduli lagi, tidak menjaga protokol kesehatan, kemudian dia bebas dan sebagainya. Nah ini tanda-tanda orang sudah tidak sabar menghadapi pandemi ini. Dan sabar mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan surat Al-Baqarah 155 itu kita sudah hafal ya. Wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Nah, salah satu ciri orang yang sabar selalu mengkaitkan segala peristiwa yang terjadi dengan keagungan Allah. Maka dia mengucapkan istirja. Istirja itu kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Jadi salah satu ciri orang yang sabar, dia selalu mengingat Allah Ta'ala. Jadi apa namanya? Dia selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan ketentuan Allah Ta'ala. Baik, Mas Fajar, nanti diingatkan kalau udah waktunya sudah jam 6 lebih gitu ya, Mas. Ini baru 5.44. Kemudian yang berikutnya, ciri hati yang baik adalah hati yang teguh dan kokoh dalam memegang kebenaran. Jadi teguh memegang prinsip, teguh memegang kebenaran. Sebagaimana Allah tegaskan surat Al-Kahfi, ini mensifati tentang keteguhan hati Ashabul Kahfi dalam keimanan, walaupun mereka berhadapan dengan penguasa yang zalim, mereka tidak menggadaikan keimanan mereka lebih memilih dengan keimanannya, keteguhan hatinya, dan mereka menjauh dari penguasa yang zalim itu sampai mereka berada di dalam sebuah gua, dan kita sudah mengenal semua kisahnya ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Rabb mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Nah, ini maaf ada kekeliruan sedikit ini. Wa rabbana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha laqad qulna idzan syatata. Wa rabbana ala qulubihim, ini kan, dan kami teguhkan mereka di waktu mereka id qamu, mereka berdiri ya. Lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi, kami sekali tidak menyeru Rob selain dia, sehingga kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi keteguhan hati mempertahankan keimanan. Sebagaimana kita mendengar kisah tentang Sumayyah, orang tuanya Sumayyah, siapa? Ammar bin Yasir ya. Bagaimana mereka disiksa, tetapi tetap dalam keimanan, termasuk juga siapa? Abu Bakar yang membebaskan Bilal ya. Bilal ya, dia disiksa dengan dijemur di padang pasir, dia tetap teguh dalam keimanan. Nah, kalau kayak kita sekarang gimana? Ya kalau kayak kita di sekarang ini ya, kokoh dalam memegang kebenaran ya ketika orang-orang lain misalkan orang kemudian banyak sekarang kan istilahnya melu sing umum lah. Sing umum ora bener ya kita jangan ikut itu. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini pasti akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Ketika orang lagi suka pada berbuat riba dalam masalah ekonomi, pada leasing dan sebagainya, kita tidak. Kita anti riba, teguh. Ya, jadi tetap walaupun kita mungkin pas-pasan tetapi kita lebih baik menjaga diri dari yang riba. Karena riba itu dosanya besar sekali, ya akan merusak perekonomian umat gitu. Nah, maka ini yang harus kita pahami betul ya. Jadi kokoh menjaga prinsip gitu. Ketika orang pada nggak jamaah, kita jamaah gitu. Tapi kalau pandemi ya tetap social distancing gitu ya. Nah, ini ciri hati yang baik. Yang berikutnya ini surat Al-Hujurat 15 sudah pernah saya sampaikan, hati yang pemaaf ya. Berikutnya ciri hati yang baik itu hati yang pemaaf. Ya ini memang berat lah ya. Itu memang berat gitu. Karena kalau orang sudah disakiti ya, sakitnya di mana Bu? Di sini ya. Kalau udah disakiti kadang-kadang ya waduh Masya Allah gitu ya. Ya jadi kadang-kadang masih terngiang-ngiang, teringat terus gitu ya. Sakit banget rasanya itu. Makanya kalau orang sudah disakiti kadang-kadang berat.
sebagaimana Abu Bakar disakiti, yaitu apa? Putri beliau Aisyah difitnah oleh orang ini hidupnya itu dibantu oleh Abu Bakar. Jadi ada orang yang hidupnya dibantu oleh Abu Bakar, tapi kemudian dia ikut andil dalam memfitnah putri beliau. Maka beliau tentu marah. Dan kalau menurut kacamata manusia wajar saja kan marah sama orang begitu. Sampai kemarahannya itu, saya tidak akan bantu kamu lagi lah, kurang lebih begitu. Maka turunlah surat An-Nur itu. Ya, Allah menjelaskan apakah engkau tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi salah satu yang membuat kita bisa memaafkan bahwa kita semuanya punya salah, saya juga punya salah. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, ya kita maafkan, ya walaupun mungkin berat, butuh proses. Sebagaimana kita ingin, kalau kita kan banyak salah sama orang lain dan kita juga banyak salah sama Allah. Kita juga ingin kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain dan kita ingin kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kemudian kita maafkan mereka. Ya wasani ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi kalau di ayat ini Allah memotivasi kita bahwa ayo bersegera ke ampunan Allah. Ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa di antaranya? Wal 'afina 'anin nas, orang yang bisa memberi maaf orang lain. Sependek pengetahuan saya, ya, karena saya belum banyak pengetahuannya, di Al-Quran itu tidak ada perintah meminta maaf. Yang ada adalah perintah memberi maaf. Sementara kalau perintah meminta maaf ada di dalam hadis. Berarti di sini menjelaskan kedudukan memberi maaf itu lebih mulia dari meminta maaf. Kalau meminta maaf semua orang bisa, tetapi memberi maaf ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang imannya benar, orang-orang yang hatinya baik. Begitu ya. Ini surat Al-Imran ayat 133-134. Kemudian di surat Asy-Syura 40, orang yang memaafkan ini akan pahalanya langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Faman afa wa aslaha fajruhu 'alallah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi ini memang karena berat sekali ya. Orang memaafkan itu berat. Makanya kemudian pahalanya juga besar, Allah sendiri akan membalas. Jadi pahalanya menjadi tanggungan Allah Ta'ala. Kemudian pernah suatu saat Rasulullah SAW memberi nasihat kepada salah satu sahabat, ya, beliau mengatakan, wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih fa innama wabalu dzalika alaihi, gitu ya. Jadi beliau pernah memberi nasihat kepada Jabir bin Sulaim. Jabir bin Sulaim ini diberi nasihat oleh beliau dengan apa? Jika ada seorang yang menghinamu, mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Coba lihat ini. Di sini ada kalimat, jika kita dihina, dipermalukan dengan sesuatu yang ada pada kita. Memang kita punya sifat itu. Misalkan kita, mohon maaf ya, misalkan kita ini bodoh, gitu. Kita ini jelek, kemudian ada orang mengatakan, kamu bodoh, kamu jelek di depan orang lain. Ya kan benar itu. Memang kita bodoh dan jelek, misalkan begitu ya. Maka, apa kata Rasulullah? Jangan kau membalasnya dengan sesuatu yang kau ketahui ada padanya. Jangan kemudian dibalik, gitu. Akibat buruk, biarlah dia yang menanggung. Wah, ini tentu orang yang tingkat tinggi ya keimanannya, orang yang memiliki hati yang baik. Memang cirinya begitu, pemaaf. Ya mungkin kita belum, termasuk saya, karena memang memaafkan itu berat banget, gitu ya. Ya, saya kira semuanya udah pernah mengalami sakit hati, ya memang susah gitu. Kadang-kadang harus larang hati, dalam wongnya wadah gitu ya. Ya bukhom ya. Bukhom ikut ngaji ini, manajer akuntansi PMT Dana Mentari. Jadi kadang-kadang harus dikesuh karo wong ya, itu aduh itu. Dalam rai netok wis wadah, pol lewat ngarep umah biar rasanya kesuh gitu. Ya. Itu maka memang berat sekali. Baik. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Utsaimin pernah mengatakan tentang hadis ini, mengomentari hadis ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 4 halaman 297. Hendaklah setiap orang memiliki sifat mudah memaafkan orang lain. Tidak semua isu yang sampai ke telinganya dia terima mentah-mentah.
Lantas ia membenci orang yang menyuarakan isu yang tidak menyenangkan tersebut. Hendaklah setiap orang memiliki sifat pemaaf, karena Allah sangat menyukai orang yang memiliki sifat mulia tersebut yang mudah memaafkan orang lain. Lantaran itu, ia akan diberi ganjaran. Karena jika dibalas dengan saling mempermalukan dan menjatuhkan, pasti akan ada konflik dan tidak akan pernah kunjung selesai. Permusuhan akan terus, ya. Jika malah dibalas dengan diam, maka rampunglah perselisihan yang sedang berkecamuk. Jadi memang ya diam itu kadang-kadang menjadi jawaban gitu. Jadi diamnya orang yang baik itu menjadi jawaban gitu. Nah, jadi ini yang apa namanya? Kalau dalam pepatah Arab itu ada istilah tarkul jawab, ya, alal jahil jawabun. Gitu. Ya, tidak menjawab pertanyaan atau perilakunya orang yang bodoh itu jawaban. Jadi ya memang sulit lah itu. Jadi dalam pepatah Arab itu ada pepatah yang kurang lebih kalimatnya tarkul jawab, ya, alal jahil jawabun. Jadi tidak menjawab pertanyaan yang bodoh itu juga menjawab. Sama saja dengan tidak meladeni, tidak menjawab isu-isu yang tidak benar, tidak menjawab sajian orang yang tidak baik itu juga bagian daripada apa? Bagian daripada jawaban gitu. Jadi ini memang harus kita lakukan ya walaupun berat sekali. Kemudian yang berikutnya bentuk dan jenis penyakit hati. Ini sudah pernah kita bahas waktu di Mujahadah Insan Robbani, tapi kita ulangi sedikit ya. Ada dua, yang satu adalah penyakit syubuhat. Jadi jenis penyakit hati ada dua, satu syubuhat. Apa itu syubuhat? Yang berhubungan dengan keyakinan, yaitu menyenangi segala bentuk keyakinan yang kufur dan menyimpang. Seperti syirik dengan berbagai macamnya, kenifakan, dan juga bid'ah, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, kenifakan, kebid'ahan, ya bid'ah dalam masalah akidah seperti banyak ya, seperti keyakinan bahwa Nabi itu diangkat menjadi Tuhan gitu. Nah, ini juga bid'ah ya, bid'ah dalam akidah gitu. Dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah asyahwat. Jadi penyakit hati yang kedua adalah asyahwat yang berhubungan dengan akhlak, yaitu menyenangi segala macam bentuk kemaksiatan. Ada yang berhubungan dengan syahwat biologi seperti makanan, minuman haram, zina dan semacamnya. Jadi syahwat biologis atau fisiologis seperti orang tidak peduli makanan halal haram gitu ya, atau perzinahan dan sebagainya. Yang kedua adalah ada pula yang berhubungan dengan sikap tingkah laku seperti sombong, dengki, hasad itu, iri, dengki, congkak dan sebagainya. Jadi penyakit hati yang harus kita hindari dua, saya ulangi, yang pertama adalah syubhat berkaitan dengan akidah, yang nanti suatu saat akan kita bahas apa saja itu yang penyakit-penyakit yang hubungannya dengan akidah. Ya, saya kok rasanya miring ini Mas Fajar. Saya lurus apa miring ya? Perasaan saya miring-miring ini. Udah lurus apa masih miring? Kalau tadi sudah lurus, Ustaz. Sekarang lurus? Oke, lurus nih. Hah? Ini lurus? Ya. Saya rasanya miring ya. Baik. Kemudian lanjutannya, kita lanjutkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, nah, ini tentang bagaimana penyakit hati itu bisa mengotori hati. Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir, udan. Jadi fitnah-fitnah itu akan merajut hati seperti rajukan tikar, sedikit demi sedikit. Maka setiap hati yang terpengaruh dengannya akan terdapat di dalamnya bintik hitam. Dan setiap hati yang menolaknya akan terdapat di dalamnya bintik putih. Sehingga dari kedua hati tersebut, salah satu dari keduanya menjadi putih bagaikan batu putih jernih, maka fitnah tidak mampu mempengaruhinya selama berdiri langit dan bumi. Dan hati yang lain menjadi hitam lebam, bagi mangkok yang terlungkup, tidak kenal yang makruf dan tidak pula yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi hati ini memang vital ya. Dia akan karena dia disebut fuad, kan udah pernah kita bahas ya. Nah, kita ada tim kita di dakwah adanya Mas Fuad. Si Fuad itu tempat segala tempat-tempat keyakinan, perasaan. Maka kalau hati diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka dia menjadi hitam sampai penuh. Jadi setiap kita berbuat maksiat ada titik hitam. Setiap kita berbuat dosa ada titik hitam.
Setiap kita mendapatkan informasi yang tidak baik dan kita telan mentah-mentah, kita ada titik hitam. Maka semakin banyak hal yang tidak baik ada pada diri kita, maka hati kita bisa menjadi hitam lebam. Kalau sudah hitam lebam, maka kebaikan tidak terlihat. Ini secara gampang, orang kalau sudah terbiasa berbuat tidak baik, maka tidak akan merasa itu tidak baik. Sebagai contoh ya, Nun Sewu, ya kalau orang tahu membuka aurat itu kan tidak baik. Ya, wanita tidak menutup pakai kerudung kan tidak baik. Tapi kalau terus-terus dia tidak pakai kerudung, dia tidak akan merasa bahwa dia tidak pakai kerudung itu berbuat dosa. Udah nggak ada rasanya lagi gitu. Ya, itu maka bahayanya hati kalau sudah penuh dengan keburukan, jadi dia tidak merasa lagi. Ini yang disebut dengan dia tidak kenal yang ma'ruf, tidak pula yang mungkar. Dia hidup hanya didasarkan hawa nafsunya. Begitu. Jadi orang juga begitu. Kalau dia sudah, mohon maaf ya, sudah dia mencari rezeki tidak peduli halal haram, ya lama-lama ya dia sudah tidak tenang saja gitu, tidak ada rasa dosa sama sekali. Terus termasuk orang yang, mohon maaf ya, Indonesia ini masyarakatnya budayanya masih suka buang sampah sembarangan gitu. Dia tidak merasa salah gitu, terus menerus karena dia udah menjadi kebiasaan gitu. Maka kadang saya ketat gitu ya, kalau tempat sampah dekat garing lebong tempat sampah ben dadak ya dia tidak merasa salah karena udah biasa gitu. Nah itu, jadi bahayanya di situ. Kebalikannya, kalau hati ini selalu berisi kebaikan ya, maka hati menjadi putih. Kalau udah hati putih, maka keburukan orang lain tidak terlihat. Ya, maka dia akan melihatnya positive thinking terus gitu. Beda sing atine geseng ya itu susah gitu. Ana wong ngirim be nek atine geseng ya tumben kok ngirim, ya napa ge? Kan atine geseng gue, kecuali dia bercanda ya beda itu. Tapi kalau orang hatinya baik ya ada orang kemudian suatu saat ketemu di jalan cemberut, tapi hati kita positif, ya kita tidak akan apa sih nyong salah apa enggak, tapi mungkin dia sedang sedang bete gitu, mungkin dia sedang mangkel gitu, mungkin dia sedang susah gitu aja, jadi tidak ada hubungannya sama kita itu. Kadang-kadang kan kita menjadi perasa, menjadi sensi karena itu. Begitu ya. Jam berapa Mas? Cukup dulu, apa mau lanjut? Baru jam 6 ini. Halo? Mas? Ya, Ustadz, Afwan mungkin masuk ke pertanyaan, karena ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Ustadz. Ini Mas Fajarnya lagi off. Oh, baik. Silakan. Ya. Kita pertanyaan dulu, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sesi pertanyaan. Nah, ini sudah ada beberapa yang masuk di Zoom group chat. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Gani Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Manusia kan terkadang ada rasa mengeluh, rasa lelah atau capek dalam menghadapi segala sesuatu. Apakah sikap ini salah satu tanda kurang dalam memiliki sifat sabar? Lalu bagaimana kita meningkatkan atau menguatkan sifat sabar dalam diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa tadi, Mas? Pak Gani Sabit ya. Jadi inilah begini loh ya, yang harus kita pahami semuanya, bahwa di dalam surat Asy-Syams Allah sudah menegaskan itu bahwa wa nafsi wa masawwaha, dan jiwa manusia dengan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam jiwa manusia itu ada dua dorongan ke kekufuran, kefajiran, kedurhakaan, dorongan kebaikan. Jadi kita jangan kemudian menganggap manusia itu seperti malaikat, tidak ya. Maksudnya kalau malaikat tidak pernah salah gitu. Manusia itu ya ada salah-salahnya. Ya, ada rasa lelahnya, ada rasa mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi Allah memang menciptakan manusia punya rasa keluh kesah ya. Nah, cuma ya bagaimana diarahkan ke yang positif. Kita lelah, iya. Terus kita, emang manusia nggak boleh mengeluh. Siapa yang larang mengeluh?
Ya, nanti kalau manusia nggak mengeluh, ya bukan manusia, malaikat itu. Boleh saja mengeluh, tetapi mengeluh secara tepat. Misalkan, mengeluhlah kepada Allah. Begitu. Di sepertiga malam terakhir, di setiap sujud kita. Ya. Jadi, kalau kita lihat misalkan di surat Al-Baqarah ayat apa? Ayat 214. Ya, di situ dijelaskan, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Apa kalian mengira masuk surga itu begitu mudahnya sebelum datang pada kalian ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Ya, itu mereka ditimpa baksa, ditimpa persoalan-persoalan yang menyesakkan dada, yang membebani pikiran. Wadh-dharra, persoalan-persoalan yang bisa membahayakan jiwa raga manusia. Wazulzilu, masih digoncangkan dengan fitnah, dengan provokasi, dan macam-macam dari orang lain. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'hum mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang yang beriman yang bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Lah itu kan. Jadi ini juga sebenarnya mengeluh, karena begitu dahsyatnya, tetapi mengeluhnya kepada Allah. Mata nasrullah ya Allah, begitu. Jadi kalau ngeluh sama orang lain, ya itu jadi curcol apa curhat, itu kadang kalau tidak tepat jadi nggak tidak solutif, nanti diomelin sama Bu Tejo, ya urip kowe mbok sing solutif. Mas Fauzan di Bandung ini ketawa. Assalamualaikum Mas Fauzan, Masya Allah, di Bandung ini ikut kajian kita, jadi jangan ketularan Bu Tejo ya. Maaf Mas, domelin Bu Tejo nanti kalau dianggap nggak solutif. Jadi mengeluh itu yang tepat, bukan kita nggak boleh mengeluh. Mengeluhlah kepada Allah, begitu ya. Jadi itu sebagai wujud bagian dari kita Allahus Samad, mengimani Allah sebagai tempat bergantung kita. Nah, yang tidak benar ketika kita mengeluhnya kepada selain Allah. Ya, mengeluh pada kuburan gitu, nanti dijawab sama penghuni kuburan kabur gitu ya. Mengeluh sama teman gitu ya, jadinya malah nanti provokatif ya, apalagi kalau temannya nggak baik gitu. Manusia boleh nggak lelah? Boleh saja. Capek? Boleh saja. Emang nggak boleh gitu. Ya, tetapi kemudian segera ya. Ini kalau dalam Islam manusia lelah, capek itu manusiawi. Nah, tapi kita harus membuat hati kita positif gitu. Oh iya, saya lelah, tapi lelah saya mendatangkan kebaikan, insya Allah. Kan ada kelelahan yang mendatangkan kebaikan. Kelelahan menjadi seorang muslim, kelelahan dalam puasa, kelelahan dalam ibadah, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi saya kira begitu, Pak Gani Stabit. Jadi manusia boleh mengeluh, boleh merasa lelah, boleh merasa capek, tetapi tidak mengendurkan dia dalam ibadah, itu manusiawi. Segera dia kembali kepada Allah. Jangankan itu, manusia berbuat dosa aja boleh kok. Siapa bilang nggak boleh? Boleh saja. Tetapi artinya bukan wajar ya. Tetapi kalau dia berbuat dosa, bukan berarti ini kebolehan terus jadi berbuat dosa. Tidak. Maksud saya boleh itu manusia berbuat dosa memang manusiawi, tetapi segera dia ingat Allah. Wa idza fa'alu fahisyatan, itu kata Allah sendiri berfirman, jika mereka berbuat keburukan, dzakarullah, segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Jadi begitu. Jadi termasuk juga rasa mengeluh, lelah itu. Mohon maaf tadi saya ulangi ya, nanti salah paham. Maksud saya manusia berbuat dosa itu wajar gitu, tetapi jangan keterusan, jangan kemudian kalau begitu boleh saya berbuat dosa, bukan begitu maksudnya. Ya wajar karena manusia berbuat dosa. Al insan makanul nisyan khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah, tempat lupa ya. Manusia lupa boleh gitu. Manusia salah ya boleh, tapi segera ingat Allah kalau memang salah. Kalau belum salah, sebisa mungkin jangan salah begitu. Ya, kalau belum berbuat dosa sebisa mungkin jangan dosa lah begitu ya. Begitu, kemudian siapa lagi Mas Yon? Ada lagi? Ya, ini dari Pak Sutaryanto mau bertanya langsung, monggo Pak Sutaryanto dari Pancasila Aji Barang. Monggo Pak Sutar. Ini kita dapat kemarin banyak usulan Mas Yon ya, supaya waktu tanya jawab ditambah, jadi kita perpanjang sedikit. Monggo. Ya, Pak Sutaryanto silahkan. Mana Pak Sutaryanto ini?
Ini sambil menyapa, ini ada Pak Sudiro, Pak Dwiono, ini sarungan santai sekali. Pak Sudaryanto, Pancasan, monggo. Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jagone peluruk. Arep disembelih apa Pak Taryanto, jagone gue? Ye. Ini untuk membetulkan, memaafkan tetangga sebelah yang Batian. Kan sulit sekali, ada nggak doa khususnya gitu. Batian siapa Batian? Ini apa namanya? Padasinya jejer. Oh, ya sudah. Sudah sampun? Baik. Dimatiin dulu itu jagoannya keluruk baik. Ada doa khususnya enggak? Ini nyanteng-nyanteng gitu loh dua-duanya. Ya, baik. Ya, enggak, coba dimatiin dulu Pak. Tadi jagoannya keluruk baik ya, kayaknya jalur disembelih kan nyong dan Pak Taryanto itu ya. Baik, Pak Taryanto. Batian ya. Jadi ini persoalan, hati-hati dengan melanggar hak orang lain. Ya, kita sudah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim juga dalam kitab Al-Fitan kalau tidak salah dari Abu Hurairah, "Man kanat mudhalimatun li akhihi min 'indi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang berbuat kedzaliman kepada saudaranya, saudara ini ya sesama manusia, apalagi sesama muslim, min idhihi dalam masalah kehormatannya, jadi mungkin mencaci, ngerasani, ghibah dan sebagainya, ausain atau sesuatu yang lain, termasuk tembok satu rebutan gitu ya, pagar dan sebagainya. Fal yatahallalhu minhul yaum. Segera minta dilepaskan dari beban. Jadi ya salah satu ngalah lah, karena harta itu akan menjadi fitnah dunia dan akhirat. Kalau nanti dia tidak kalah, dia mengambil hak orang lain, di akhirat itu nanti Allah berlepas diri. Itu akan diserahkan kepada kerelaan manusia. Kalau manusianya tidak rela, itu nanti jadi beban di akhirat. Ya, maka kita belajar merelakan. Ya, kenapa? Melanggar kehormatan sesama muslim, melanggar hak sesama muslim, melanggar hak sesama muslim itu dosanya besar sekali. Ya. Dan kalau itu sudah rezeki kita, saya pernah menyampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ijmalu fit talab." Perbaguslah kalian dalam mencari rizki. Jadi kalau cari rizki itu yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja, yang halal, yang thayyib. Karena apa? Allah itu pasti akan memberikan rizki yang menjadi hakmu walaupun pelan-pelan sampai kamu meninggal. Nek bahasa Jawane, nek wis dadi rezekine ya tidak akan kemana. Begitu. Kita ngalah satu tembok rebutan, ya sudah kita bikin sendiri. Walaupun di tanah kita, tembok kita diambil mereka, nggak masalah. Nanti Allah akan mengganti yang lebih baik. Itu yang seringkali kita abaikan. Termasuk masalah waris ya. Ini jamaah sekalian rahmati Allah. Saya bulan kemarin beberapa ada orang minta saran waris, bahkan ada yang malam-malam jam 10-11 nelpon ya. Kalau masih WA mending, ini nelpon. Minta jam 11 malam atau jam 10 malam nelpon minta saran tentang masalah waris karena tetangganya ada yang meninggal dan ribut masalah waris. Ya, saya selalu sampaikan itu. Coba dipikir baik-baik ya. Harta bisa dicari, saudara kan tidak bisa dicari. Karena itu sudah saudara-saudara itu sudah takdir. Ya. Kalau suami masih bisa jadi mantan suami, mantan istri. Tapi kalau kakak, adik, bapak, ibu kan nggak ada mantan bapak, mantan ibu, mantan adik, mantan kakak, kan nggak ada. Jadi maka sudah kita ngalah, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Nah maka kalau Pak Taryanto punya tetangga seperti itu dengan tetangga yang lain, maka mendamaikan dua orang yang berselisih itu perintah Allah. Innamal mu'minun ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudaramu yang bertengkar itu. Gitu. Jadi Pak Taryanto kalau jenengan sebagai tetangga damaikan. Ya kalau sebelum mendamaikan berdoalah kepada Allah, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, mereka paham ucapanku. Jadi ketika Pak Taryanto ke tetangganya mau menasehati, sudah baca doa itu mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Didamaikan dua orang itulah gitu. Ya, begitu Pak Taryanto. Kalau doa secara khusus ya tadi saya sampaikan doanya ya doa kita aja yang mau mendamaikan. Atau memang
pernah suatu saat ini saya ambil dalam konteks yang berbeda, ada seorang laki-laki yang meminta izin berzina kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seorang pemuda minta izin berzina. Para sahabat yang lain mau marah ya, tapi ditahan sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, kamu punya ibu, punya. Kamu punya adik, punya. Perempuan, punya. Bagaimana kalau ibumu dizinai orang lain, adikmu dizinai orang lain? Kamu marah nggak? Marah. Ya sudah, sama saja seperti itu. Maka kemudian Rasulullah pegang dada pemuda itu, dan Rasulullah berdoa yang kurang lebih, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hatinya. Nah, jadi Pak Taryanto datang ke tempat orang yang bertengkar masalah itu, dinasihati baik-baik, didamaikan. Kemudian kalau mereka masih berkeras hati, coba dipegang dadanya, doakan Allahumma tahhir qalbuh. Allahumma tahhir qalbahu. Ya, itu lengkapnya. Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikan hatinya. Ya Allah, sucikan hatinya. Begitu ya, Pak Taryanto. Ya, wani ora. Tapi tangannya sing lanang loh, ngor tangannya wadon di dadane ya bahaya gitu ya. Sing lanang. Di dadane sambil berdoa. Wah, ini udah niat niasi mesem-mesem ini ya. Pak Chandra juga mesem-mesem itu. Baik gitu. Pak Chandra, Bu Chandra, Masya Allah, ini sakinah insya Allah, mawaddah warohmah sampai tua, ngajine barengan gitu ya, Alhamdulillah. Baik begitu, Mas Yon. Ya, Ustaz. Berikutnya Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, bila mau bertanya secara langsung silahkan, tinggal klik raise hand untuk kami nanti unmute speakernya. Berikutnya Ibu Juju Fajar, monggo bila mau bertanya langsung. Ibu Juju Fajar, Assalamualaikum. Ibu Juju, mau bertanya langsung silahkan, bisa langsung unmute speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kebetulan suamiku itu profesinya lawyers ya, lawyer. Terus dulu waktu saya masih anaknya kecil-kecil sih lah enjoy saja Ustaz. Tapi setelah aku tapi nggak tua lah. Ustaz tadi aku bilang aku belum tua, aku belum punya cucu. Iya, Bu Cucu. Iya, Bu Cucu yang masih muda, silakan. Tapi itu rasanya setelah aku ikut pengajian ini, saya itu suamiku itu banyaknya menangani masalah perdata seperti waris. Orang-orang klien yang datang itu kadang kan berbungsu ya Ustaz, kayak apa ya? Saya nggak tahu itu kejujuran atau enggak, kan nggak ngerti. Setelah saya merasa tuh kayak suami itu nggak cocok loh jadi pengacara, kayaknya udah berhenti aja, stop. Kebetulan anak-anak saya udah lulus, udah selesai. Gimana ya Ustaz, aku masih kan ada seorang klien yang dikalahkan bilang kayak gini, Ibu, kamu itu suaminya lawyer, kamu itu doanya apa sih gitu. Aduh Ustaz, saya kenal banget. Nah ini kebetulan pas temanya kayak gini nih, merasa aku banyak banget salah atau gimana, tapi saya tahu suami itu lurus aja, cuma hati saya itu kayaknya aduh gimana ya, malah kadang sama suatu ada lepas ganti profesi aja ini, tapi selanjutnya sih aja enjoy gitu Ustaz. Kebetulan saya juga profesinya ya ambilnya hukum juga, tapi aku nggak lawyer enggak. Cuma aku masih harus sholat tobat atau gimana Ustaz, makanya aku kadang-kadang doanya itu dikabul. Baik, sampun nggih. Nggih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Ibu Juju yang masih muda. Orang ngomong tua ya wis. Tapi hati-hati loh, Bu. Saya percaya dengan iklan mie sedap ya, Bu. Iklan mie sedap itu mulut bisa bohong, tapi wajah tidak bisa bohong. Ya. Baik Ibu. Ibu, mudah-mudahan Allah melindungi Ibu dan suami Ibu ya. Jadi begini, Rasulullah SAW memang sudah mengingatkan. Dalam hadis sahih, beliau pernah mengatakan tentang beratnya menjadi seorang lawyer, menjadi seorang hakim. Ya, jadi dalam hadis sahih di sini disebutkan, pertama, menjadi seorang lawyer atau juga hakim hubungannya dengan hukum itu menjadi orang yang salah satu yang dia boleh kita iri.
Jadi beruntunglah ibu punya suami yang hubungannya dengan hukum. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta, tapi kemudian harta itu digunakan untuk kebaikan. Dan yang kedua, ya, ini kan memang banyak riwayatnya. Saya ambil yang riwayat yang ini, bahwa wa akharu atahullah hikmatan fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan ilmu, dan dengan ilmunya itu dia bisa memutuskan perkara di antara manusia dan mengajari manusia. Jadi kalau ada seorang hakim, seorang lawyer yang dengan ilmunya dia bisa menghukumi orang, membantu orang yang kesulitan, itu orang yang kita harus salah satu yang boleh iri. Ya, jadi menjadi profesi yang hubungannya dengan hakim dan lawyer itu salah satu profesi yang kita boleh iri karenanya. Kedua, ya Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa hakim ini atau lawyer bisa seperti mata pisau, ya, bisa digunakan untuk menyembelih binatang yang halal, bisa juga untuk membunuh orang, bisa untuk menyakiti, bisa untuk kebaikan. Maka beliau mengatakan, ya, man ju'ila qadiyan bainan nas faqad dzubiha bighairi sikkin. Barang siapa, ya, dijadikan hakim oleh masyarakat, maka sungguh dia telah disembelih tanpa pisau. Artinya, kalau orang dijadikan lawyer atau menjadi lawyer atau hakim, itu hati-hati, dia bisa menjadi mata pisau, bisa untuk baik atau buruk, bisa membela yang baik, benar, bisa juga membela yang salah supaya benar. Nah ini, maka hati-hati dengan profesi itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga mengingatkan, ya, al-qada'u tsalatsath. Hakim itu atau yang berhubungan dengan hukum itu ada 3 golongan. Yang pertama, kata beliau, ithnani finnar. Ada 3 golongan, yang 2 ini masuk neraka. Wa wahid fil jannah, dan hanya 1 golongan yang masuk surga. Ya, rajulun alimal haqqa faqad bihi fahuwa fil jannah. Yang masuk surga itu orang yang tahu kebenaran. Ya, tapi kemudian dia membantunya sampai benar, maka dialah hakim, lawyer yang masuk surga. Jadi kalau suami ibu membela orang yang memang benar, tidak ada rekayasa, maka itu mengantarkan suami ibu ke dalam surga. Begitu. Tapi Ustadz, yang namanya hakim itu kan, atau lawyer kan tergantung aduan dari klien gitu ya, Bu Cucu ya. Ya, gimana? Rasulullah sudah mengingatkan. Ya, dalam sebuah riwayat yang lain, yang kurang lebih intinya, ya, Rasulullah sendiri mengatakan, aku itu manusia biasa. Aku memutuskan perkara berdasarkan aduan orang. Gitu. Kalau ada orang yang salah, dia pandai berkata-kata, sehingga aku melihatnya benar, ya, kemudian aku putuskan perkara benar baginya, maka dia sebenarnya menggenggam bara api. Nah, itu artinya hakim itu, lawyer itu tergantung kepada aduan dari klien, dan dia tidak salah, yang salah kliennya. Kalau kliennya berbohong dan dengan itu diputuskan menang, maka hakim dan lawyer tidak salah. Nah, itu dia kemenangannya seperti memegang bara api. Kalau memang kliennya bohong. Tapi kalau kliennya benar, terus dibantu oleh lawyer sehingga menang, maka lawyernya bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga. Jadi begitu Bu Juju, banyaklah sholat tahajud, banyaklah istighfar, doakan suami supaya suami tetap istiqomah di jalan Allah, menjadi lawyer yang adil, menjadi lawyer yang justru membantu orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang lemah. Insya Allah ibu akan berkah dunia akhirat. Salam dari saya buat suami ibu ya, Bu Juju. Ya, Ustaz. Ya, sampaikan ke suami ibu kalau Bu Juju masih muda ya. Baik. Silakan Mas Yon, ada lagi? Mas Yon. Ya baik, kalau nggak ada, saya bacakan yang pertanyaan dari Bu Ihom. Mas Yon lagi ngomong bayi kayaknya nih. Bu Ihom, Beci, Ustadz, kriteria memberi maaf itu yang bagaimana? Karena suatu saat kita memberi maaf, tapi kesempatan lain muncul lagi kecewaan kita terhadapnya. Ya namanya memberi maaf ada 2. Ya, jadi wal ya'fu wal yasfahu. Jadi ada memberi maaf, ada berlapang dada. Kalau memberi maaf, ya saya memaafkan kamu, tetapi masih ada
bekasnya, sebagaimana orang nulis di kertas, ya nulis kemudian dihapus, ya tetap masih ada bekasnya, tidak bisa lupa. Artinya memberi maaf bukan berarti kemudian menjadi lupa, tidak. Ya, kita ingat, iya wajar itu, karena memang seperti orang menulis di kertas dihapus. Yang kedua, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Para ulama menjelaskan berlapang dada itu kalau digambarkan seperti orang berbuat salah di sebuah kertas, kalau hanya dihapus, itu memaafkan, tapi masih ada bekasnya. Tapi kalau ganti lembaran baru, nah itu namanya wal yasfahu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar hatinya dan sangat berat. Gitu. Jadi kalau kriteria maaf, ya itu kalau masih ada kecewa, itu sudah maaf, Bu. Tapi kalau nanti sampai kemudian kita bisa menghilangkan, artinya udahlah, yang sudah-sudah begitu, maka itu namanya wal yasfahu. Dan perintah Allah dua, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan hilangkan kebencian dalam hatimu, berlapang dadalah. Begitu. Jadi mungkin tingkatan kita baru wal ya'fu, maafkan. Nanti kita tingkatkan menjadi wal yasfahu, berlapang dada. Gimana caranya? Ya salah satunya mengingat kebaikan. Memang hukum manusia itu nilai setitik rusak susu sebelanga, begitu. Ya, kadang-kadang wong lanang ngene duit akeh, sekali be orang ngenei, kowe sing kemutan sing orang ngenei, iku ya Bu Cucu ya. Atau istri itu selama ini berbakti pada suami gitu. Sekali dia suatu saat ya mungkin lagi capek, lagi lelah, ya Hayati lagi lelah begitu. Itu kemudian dia malas, lah nanti kadang yang teringat sama suami yang malesnya itu. Nah, itu yang tidak adil kita di situ. Begitu nggih. Kemudian Mas Fauzan di Bandung, Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan niat kita bernadar? Karena seolah-olah kita mau beribadah bila sudah mendapatkan sesuatu. Nanti suatu saat kita akan bahas nadar secara detail kurang lebih. Nadar itu sebenarnya sesuatu yang makruh. Para ulama menjelaskan nadar itu makruh. Kenapa? Kenapa dibenci? Karena orang mau berbuat baik saja harus ada syaratnya. Tetapi kalau sudah terlanjur bernadar, wajib ditunaikan. Seharusnya kita beramal tanpa syarat. Jangan cuma meminjam tanpa syarat. Itu mah konsepnya leasing gitu. Jadi kita ini harusnya punya konsep bahwa beribadah tanpa syarat itu. Jadi para ulama, saya ulangi, menghukumi makruh bernadar karena apa? Karena dia dianggap pelit dalam beribadah. Ya, misalkan begini, misalkan ya ini Pak siapa misalkan Pak Dwiono misalkan. Pak Dwiono itu Ustaz, nanti kalau saya bulan depan masih hidup, saya mau traktir Ustaz ya. Nah, mau traktir saya aja nunggu bulan depan hidup, ngesuk bae yang mangkat yo. Jadi kenapa harus ada syarat begitu ya? Harus ada syarat, jangan gitu. Jadi maka itu pelit. Atau misalkan nanti kalau saya naik pangkat, ya saya akan begini, saya akan sholat malam. Lah orang mau sholat malam kok kudu naik pangkat gitu. Jadi begitu. Jadi saya ulangi, hukum nadar itu para ulama menjelaskan makruh karena ada dalil-dalil yang menjelaskan itu, suatu saat akan kita bahas. Dan tetapi kalau sudah terlanjur bernadar wajib ditepati. Begitu ya. Kalau tidak ditepati dia terkena kifarat sumpah. Begitu Pak Fauzan, jawaban singkatnya karena mungkin suatu saat nanti kita akan bahas dengan detail. Berikutnya, Oke, Ustaz. Ya, gimana? Ini Ustadz ada yang mau bertanya langsung, Pak Gunawan, Ustadz, monggo. Silakan. Pak Gunawan, Assalamualaikum Pak Gunawan, bisa unmute speakernya untuk bertanya langsung, silakan. Sudah kami izinkan. Silakan Pak Gunawan. Pak Gunawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan, monggo. Maaf Pak Ustadz, menyimpang sedikit nih. Ya gimana Pak Gunawan, monggo silakan. Nyimpangnya nggak jauh-jauh kan? Saya mau nanya masalah yang lagi viral sekarang. Yang masalah ketuhanan tauhid gitu ya. Akidah lah. Akidah yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu ada dan tidak bertempat. Itu gimana kira-kira pendapat Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Ya, sudah jelas Pak.
Bapak bisa lihat itu jelas bertentangan dengan firman Allah sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 29 itu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ya ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwas samiul alim ya. Kurang lebih begitu. Jadi di surat Al-Baqarah disebutkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi semuanya. Ya. Kemudian di situ Allah tegaskan, baiklah gini aja, saya tampilkan di sini supaya nanti semuanya bisa membaca ya. Ini ayatnya yang menjelaskan Allah itu juga bersemayam di langit. Ya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30. Sebentar, saya sampai ayat 29 maksud saya. Ya, baik. Baik, ini coba dilihat Pak Gunawan. Ini salah satu ayatnya, walaupun masih banyak ayat yang lain. Bisa terlihat ya? Halo? Mas Ion, bisa terlihat nggak? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi, dan dia berkehendak menuju langit, dan dijadikannya 7 langit itu lapis 7 tingkat langit, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Di sini ada kalimat istawa. Istawa itu dia bersemayam. Ya, cuma as-sama langitnya seperti apa yang disebut dengan arsy gitu. Jadi ini yang menjadikan dasar bahwa Allah bersemayam di sebuah tempat namanya arsy. Ya, ini berada di langit. Ya, seperti apa itu? Ya memang tidak ada penjelasan secara detail, hanya ada penjelasan secara umum tentang langit ini. Atau misalkan saya lanjutkan lagi yang arsy ya. Kalau yang arsy itu sebentar, yang kata arsy sendiri di dalam Al-Quran ya arsy gitu. Ini putus-putus semua ini. Wow, arsy. Mudah-mudahan muncul nih. Nah ini. Coba nanti Pak dibuka surat Toha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pemurah yang bersemayam di arsy. Itu Pak Gunawan. Bisa terlihat nggak Mas Fajar ayat ini? Pak Gunawan bisa melihat Pak Gunawan? Pak Gunawan? Ya udah. Baik begitu. Bisa terlihat. Ya baik. Ini juga sama banyak ayat yang menjelaskan bagaimana Allah bersemayam di arsy. Jadi sekarang yang katanya viral bahwa Allah tidak bersemayam di sebuah tempat, ya tentu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Demikian. Ada lagi, Mas? Mas? Oh baik, ya ini Mas Ion ini disambi ngomong kayaknya. Pak Misbahul Munir, mau tanya tapi di luar tema. Ya Mak, kalau di luar tema masuk ke dalam, Pak. Bagaimana boleh tidak menjual sesuatu yang halal tapi dijual di tempat yang haram? Apakah rezeki itu halal atau haram? Maksudnya gimana nih contohnya? Menjual yang halal dijual di tempat yang haram. Misalkan apa itu? Saya belum bisa memahami ini. Dijual di tempat yang haram itu apa misalkan? Itu sesuatu yang halal dijual di tempat yang haram. Nah, saya belum nggak bisa menjawab Pak, karena saya belum ada gambarannya. Dijual di tempat yang haram itu misalkan apa? Gitu ya. Saya kurang paham ini. Kalau misalkan di black market, ya black market pasar gelap gitu. Ya kalau dia ilegal ya tentu tidak benar gitu. Berarti ini menjadi haram, karena haram itu bukan hanya pada zatnya, tetapi dengan caranya. Jadi Islam itu mengatur zat, mengatur cara. Ya, tidak hanya zatnya aja. Galaxy A20. Mohon dijelaskan bedanya ujub dengan sombong dan bagaimana akibat bagi dirinya. Ujub itu berbangga diri. Ya, kalau sombong itu sudah di atasnya ujub. Gitu. Jadi sombong itu ditampakkan pada orang lain. Tapi kalau ujub itu belum tentu ditampakkan pada orang lain. Misalkan Mas Galaxy A20, saya nggak tahu namanya, tulisannya Galaxy A20, ngaca. Terus, nyong ganteng banget. Ya. Joseph Paul, selfie. Ya. Selfie sendirilah, itu ujub. Ya. Tetapi kalau kemudian menyampaikan pada orang lain, saya begini, saya begini, nah, itu udah sombong. Jadi sombong itu
identik keluar, sementara ujub pada diri dia sendiri, tidak disampaikan pada orang lain. Bu Anis, Bu Dr. Anis bertanya, ketika berbuat salah atau dosa, bisakah dihapus? Bagaimana caranya? Bisa, Bu Dokter, karena memang ajaran agama ini diantaranya menghapus dosa. Dengan apa? Dengan ibadah. Contohnya wudhu. Wudhu itu menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kitab At-Thaharah nomor 690 ayat 390 kalau tidak salah dari Abu Hurairah, idza tawaddu abdul mu'minu abil muslimu, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, dia membasuh wajahnya, maka dosa wajahnya menetes bersama tetesan air wudu. Bila membasuh tangannya, maka dosa tangannya menetes bersama tetesan air wudu. Bila membasuh kakinya, meneteslah dosa kakinya bersama tetesan air wudu. Ya, jadi wudhu itu menggugurkan dosa, tapi wudhu yang bagaimana? Wudhu yang disertai pertobatan. Makanya setelah wudhu membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni minal mutatahhirin, itu kan? Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang yang taubat. Jadi ketika kita membasuh tangan, Bu Dokter, itu kita bertobat dari dosa tangan. Maka insya Allah dosa tangan menetes bersama tetesan air wudhu. Sholat itu juga menggugurkan dosa. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan, bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna law kana bi babi ahadikum nahran yattasilu fi kulli yawmin khamsan hal yabqa min darani syai'. Ini hadis juga riwayat Imam Muslim. Ya, kalian tahu nggak? Seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai, yang kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah tubuh kalian masih kotor? Maka para sahabat menjawab, ya tidak. Maka fadzalika matsalus shalawatil khams yamhu bihal khotoya. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, sholawatul khams, dari waktu sholat ke waktu sholat. Jadi sholat duhur menghapus dosa kita dari subuh ke duhur. Sholat asar menghapus dosa kita dari duhur ke asar. Sholat maghrib menghapus dosa kita dari asar ke maghrib, dan seterusnya. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Sholat Jumat laki-laki menghapus dosa 1 pekan yang lalu. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun depan menghapus dosa Ramadan tahun ini. Wal umroh ila umroh, satu umroh ke umroh lain juga menghapus dosa. Ya, tetapi selain dosa besar, itu dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa besar itu dengan pertobatan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosamu semuanya, menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Dalam surat Az-Zumar juga Allah menjelaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui diri mereka sendiri dalam berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya dengan syarat taubat nasuha. Dalam hadis sahih disebutkan, innallaha yaqbalu minal amal ma lam yugharghir. Maaf, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya hamba sebelum nyawa sampai tenggorokan, begitu ya. Dan syarat tobat, Bu Dr. Anis, ada 5. 1, dia mengetahui kedosanya bahwa itu salah. 2, dia menyesal. An-nadamu taubat, penyesalan itu bagian dari tobat. Ya, jadi pertama dia harus tahu itu salah. 2, itu adalah harus bertobat, maksudnya mengakui itu salah, bukan hanya sekedar tahu. 2, dia menyesali. 3, dia istighfar, mohon ampun. Kalau dosanya itu dosa kepada sesama manusia, dia minta maaf pada manusia itu, kemudian mohon maaf kepada Allah. Kalau dosanya kepada Allah, dia mohon maaf kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang 4, dia bertekad tidak akan mengulangi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Jadi dia bertekad tidak akan mengulangi. Ya, kemudian yang terakhir, takfir adbil hasanah sayya al hasanah. Adbil sayya al hasanah. Al hasan ini bunur hasanah, bukan bunur hasanah ya, beda ini. Jadi ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, begitu. Jadi syarat tobat 5, ya, mengakui kesalahan, menyesali, mohon ampun atau minta maaf. Yang 4 adalah bertekad tidak mengulangi. Dan yang terakhir, ditutup dengan amal soleh. Misalkan kita biasa berbohong, maka bentuk tobatnya
selalu jujur. Maka kejujuran menutupi kebohongan kita, gitu. Yang tadinya kita pelit, kumet, kucir, bedidil, bakhil, gutil, begitu. Kemudian kita bertobat jadi loman, begitu. Jadi dermawan, begitu. Begitu Bu Dokter, dan yang lainnya Bu Isroh, Isroh Johan, Masya Allah ini Bu perawat kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana minta maaf pada orang yang sudah entah di mana? Ya, kalau sudah entah di mana, ya kita sudah tidak tahu, yang bermohon ampunlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu hatinya untuk memaafkan kita. Begitu caranya. Jadi mohon kepada Allah, supaya Allah membuka hatinya untuk memaafkan dosa-dosa kita. Nah, sehingga suatu saat kalau doa kita terkabul, mudah-mudahan Allah membuka hati orang itu untuk memaafkan kesalahan kita, ya sudah selesai itu. Karena entah di mana kan. Emang Mbak Isra ini pernah salah sama siapa? Pak Gunawan, udah tadi sudah saya jawab. Bu Yusria, baik, dan setelah semuanya udah ya. Pak Edi Susanto, ya, saya melaksanakan sholat berjamaah, tetapi tidak di lingkungan musola saya. Karena ada perasaan nggak pas dengan hati. Misal karena kurang syar'i menurut yang sudah saya pelajari. Baik, ini sudah pernah saya sampaikan, tapi singkatnya begini. Yang utama kita sholat di masjid dekat kita. Yang utama. Kenapa? Karena menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga hubungan baik dengan tetangga, itu utama. Itu perbuatan yang utama. Kalau kita sholatnya di masjid yang lain yang jauh, tentu akan menyakiti tetangga, menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Tetapi Ustaz, di tempat masjid yang terdekat, di situ imamnya nggak baik, misalkan gitu. Suaranya jelek, gimana? Kalau jenengan paham bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, yusallu nabikum. Mereka sholat bersama kalian. Fain asobu falakum walahum. Jika imamnya benar, maka pahalanya untuk kalian dan pahalanya juga untuk imamnya. Wa in akhtau, jika imamnya salah, ya falakum wa alaihim. Pahalanya untuk kalian, dosanya untuk imam. Paham ya hadisnya? Jadi kalau imam salah, ya tidak baik, itu yang dosa imamnya. Paham ya? Jadi kita nggak ikut kena dosa, gitu. Nah, tetapi kewajiban kita mengingatkan, sudah diingatkan imam ngeyel, lah itu. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, Ustadz, saya kalau sholat di situ nggak bisa khusyuk karena imamnya nggak baik bacaannya, bahkan banyak hal yang tidak sesuai syariat, misalnya. Maka boleh nggak kita sholat di masjid lain? Kalau itu boleh. Gitu. Jadi kita boleh sholat di masjid lain karena musola terdekat kita, masjid kita, imamnya tidak sesuai syariat, sesuai yang benar, tetapi sudah diingatkan, tidak mau, ya kita boleh sholat di tempat yang lain. Begitu Pak Edi Susanto. Kemudian Pak Anggun yang di YouTube ya. Di YouTube ini ada pertanyaan nggak? Di YouTube ada pertanyaan nggak ini, Mas Ion? Di YouTube iya Ustaz, itu sudah ada. Ya Ustaz, itu sudah ada, dikopikan ke grup chat dari Pak Anggun Badu Ustaz. Ini saya bacakan saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Pak Anggun Badu bertanya di luar tema Ustaz ya. Jika kita mendapatkan hadiah undian dari bank non syariah, bagaimana hukum barang tersebut? Jadi pertanyaan di luar tema Ustaz. Anggun Badu. Ya, pertanyaannya, dia dapat undian dari bank non syariah kan karena nabung di situ. Ya, sementara nabung di situ sudah mengandung unsur riba. Ya, artinya kita mendapatkan hadiah karena kita nabung di situ. Dan tentu hadiah itu juga sumbernya dari barang riba. Nah, maka bagaimana? Diterima nggak Ustaz? Para ulama ada terbagi dua masalah. Pertama, dua pendapat. Pertama, diterima, tetapi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Jadi diterima, digunakan untuk pembangunan umum, fasilitas fasum, fasilitas umum. Jadi ambil hadiahnya, diuangkan, kalau memang bisa diuangkan untuk bangun jembatan, jalan, WC umum gitu, untuk kepentingan umum. Ya, sebagian pendapat yang kedua diambil, tetapi boleh untuk apapun, untuk nyumbang masjid, untuk apa boleh gitu. Jadi prinsipnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Dan sebaiknya segera hijrah ke yang syariah begitu. Di sini ada yang ikut kajian kita, di sini ada Pak Giat,
beliau dari manajer bank syariah muamalah. Ada juga Bu Tresnawati, istrinya Pak Seifu dari BTN Syariah. Nah, itu sudah banyak sekarang bank-bank syariah insya Allah yang lebih menenteramkan. Saya kira begitu. Bu Pancawati, kalau saya sebel dengan teman karena dia tidak menuruti aturan dinas, ini kayaknya sudah saya jawab dulu ya. Ya, kayak ditanyakan lagi Bu Pancawati ya. Kemudian Bu Tafi, izin bertanya tentang sabar ya Ustadz. Ketika menghadapi musibah pas kejadian di bulan Ramadan 4 tahun lalu bisa bersabar. Tetapi sejak kejadian itu setiap bulan Ramadan di tahun berikutnya saya seperti diputar ulang, diingatkan dan muncul bisikan. Kenapa dulu saya tidak melakukan ini tuh? Gimana ya? Itu godaan setan. Kalau ibu sudah memaafkan, itu kebaikan, setan tidak pernah rela. Maka dia menggoda terus bagaimana supaya kita muncul dendam. Segera beristighfar kepada Allah. Jadi kalau ada bisikan begitu, segera istighfar. Astagfirullah, ambil air wudhu, ya kemudian kalau bisa tenangkan hati dengan baca Al-Quran, ya atau dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat begitu. Itu bisikan dari setan, ya. Karena setan tidak akan pernah rela kita berada dalam kebaikan. Masya Allah, Bu Nur Hikmah dari Universitas Muhammadiyah Magelang, ini juga ikut ngaji dari Magelang. Izin bertanya dari Magelang, Bu Nur Hikmah. Bagaimana dan sebatas apa kalau kita sudah mengingatkan kebaikan pada orang salah atau keliru, tetapi tetap tidak mau berubah orang yang diingatkan? Ya, kewajiban kita kan mengingatkan saja, Bu Nur Hikmah. Sebatas apa? Ya, gini. Idza ra'a minkum mungkaran, jika kalian melihat kemungkaran, ya, kepada seseorang, kan ada 3. 1, falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya itu artinya dengan aksi langsung atau dengan memang kita punya kewenangan. Kalau orang itu misalkan anak kita bisa langsung melarang. Kalau orang itu istri kita langsung bisa mencegah begitu. Yang kedua, fa'ilam tasati, kau tidak bisa dengan tanganmu. Fabilisani, nasihati dengan lisanmu. Ya, dengan lisanmu dinasihati. Ya, termasuk dengan lisan ini termasuk doakan dia. Jadi kalau doakan dia supaya menerima kebenaran. Ya, maka tadi saya sampaikan Ibu Nur Hikmah, kalau kita mengingatkan, coba kita awali dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, supaya kan artinya ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku dan mereka lepaskan beban di lisanku sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Dan yang terakhir fa'ilam tastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu dengan hati. Artinya ya sudah, ya kita gimana lagi, ya kita hatinya tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti itu. Begitu Bu siapa tadi namanya, Bu dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Bu Nur Hikmah. Kemudian pertanyaan Pak Karsim di YouTube. Jika bersalah pada seorang belum sempat minta maaf, bagaimana caranya? Tadi sudah saya sampaikan, segera minta maaf sesuai hadis falyatahallalhu minhul yaum. Segera minta halal, minta maaf hari ini juga sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, nanti kita tidak bisa minta maaf, nanti langsung face to face di akhirat. Ya, dan hati-hati, di akhirat orang sudah digambarkan surga dan neraka, belum tentu mudah memaafkan. Ya, dan nanti langsung bisa fa'in, ya disebutkan dalam hadis itu, fa'in kana lahu amalun salihun ukhidha biqadri madlamati. Kalau dia punya amal baik akan dikurangi sesuai kedolimannya pada orang lain. Jadi kalau jenengan punya salah sama orang, jenengan punya amal kebaikan, nah, kalau belum sempat minta maaf di dunia, amal kebaikannya dikurangi sesuai dengan dosa jenengan sama orang itu. Ya hati-hati. Sholat 5 menit, ngerasani setengah jam, coba. Terus multi level marketing maning ngerasani. Dosa ngerasani itu multi level marketing, berkembang, punya downline. Ya, nanti jenengan dapat bonus bulanan dan tahunan dari dosa itu. Hati-hati. Jadi dosa ngerasani itu multi level marketing. Wa man sanna fil Islam sunatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayang qusamin auzarihim syai'a. Barang siapa melakukan, membiasakan, mengajari perbuatan buruk, maka dia dapat dosa melakukannya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Jadi kalau kita nyebarkan buruk orang, kemudian orang lain mendengar, nyebarkan lagi, itu terus kita dapat estafet dosanya. Itu yang saya sebut dosa multi level marketing. Hati-hati. Baik, siapa lagi? Bu, ada pertanyaannya nggak bisa habis ini. Pak Sugiarto.
Bagaimana hukumnya kita jual barang yang kita tahu bahwa barang tersebut akan digunakan untuk maksiat? Misalnya kita mobil dibeli oleh penggiat kristenisasi. Sudah pernah kita bahas pertemuan yang lalu, Pak Sugiarto. Kalau itu kita tidak boleh menjualnya karena sudah jelas tahu penggunaannya untuk apa. Kalau kita tetap menjualnya, kita masuk dalam ikut andil dalam perbuatan dosa. Maka sebagai seorang penjual mobil yang syar'i, ya kita bisa memilah dan memilih pembeli. Ya, begitu. Kemudian Bu Yusriah, Ustaz Taraga, saya mau tanya, saya masih bingung ketika ada riba, kita hutang bank terus muncul bank syariah, contoh Mandiri Syariah, dan kalimatnya syariah, tapi ketika kita hujroh untuk meminjam, untuk berdagang, tetap ada bunganya walaupun bentuknya hasil. Tapi ketika tidak hasil pun tetap dihitung ketika nanti hasil. Pertanyaan saya, ribakah saya? Ini masalahnya yang belum memahami itu. Beda antara bunga dengan bagi hasil. Jadi kalau di perbankan syariah itu ya ada yang sifatnya jual beli yaitu murabahah. Maka kelebihannya itu adalah bukan kelebihan bunga tetapi jual beli. Akadnya jual beli tapi dengan tempo, ya, disebut dengan murabahah. Ini pembahasannya luas. Yang kedua adalah ada mudharabah, ada bagi hasil. Bagi hasil itu sebenarnya lebih ke arah yang produktif. Dan memang harusnya adalah berdasarkan kalau memang dia keuntungan. Makanya perbankan syariah ini sebenarnya tidak membiayai usaha baru, dia membiayai usaha yang sudah berjalan. Dan karena memang kalau mau jujur, memang harusnya pengusaha itu jujur melaporkan penghasilannya tiap bulan. Nah, tetapi kan itu hampir tidak mungkin, sehingga kemudian dilihat rata-rata 6 bulan terakhir. Ya, 6 bulan terakhir keuntungannya berapa? Maka dari situlah kemudian diprediksi bahwa ke depannya kalau ditambah modal segini akan begini. Jadi begitu. Ini bagian dari sebenarnya cara untuk membuat menjadi tidak mengandung unsur riba. Ya, tapi nanti suatu saat lah kita akan bahas. Jadi di sini mesti ada pemahaman yang kurang tepat tentang masalah perbankan syariah. Kurang lebih begitu singkatnya. Demikian cukup dulu Mas Ion, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu yang di YouTube. Nggih, monggo. Bu Pancawati Sumbyo, Waalaikumsalam, Pak Wahyu Yuliarto Karangklesem, Mas Ismik, Bu Astuti, Rizky Hadiah Frianto. Wah, ini di Malang. Mas Rizky ini udah gaya Malang sekarang. Kangen rek, saya wis balik dari Malang. Raiso kajian Mbak Ustadz Mintaraga. Masa saya mbak sih? Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah. Masya Allah, Mas Rizky, insya Allah saya juga masih di Malang, belum selesai nih S3-nya. Mas Arif Kholdun di Wanadadi, Bu Nur Indra, Bagus Nugroho, Sarifuddin, Kalasari ya. Nur Indra laki-laki nih, Pak Boy Bojam, Bu Siti Badriah, Pak Sudaryo PLN, Mbak Nova Wulansari, Puji Utami, Sokaraja Anissa Nurul, Bu Endang, Pak Tukijo, Nasih Ali Hasan Cilacap, Ayu Dinda, Giat Waluyo, ini Pak Giat, Direktur Manajer Bank Muamalat, Bu Nasi Hasan, Sunarni Narni, Windarianti, Survaive Yanti, Bu Asri, Eza Tekstil, Rubiani, Kurniati Abdul Rasul, Sirampok, Ahmad Jazuli, Pak Ahmad Jazuli ini, Ahmad Safaras, Subarman Samiharja, Tresna Rahayu, yang ini tadi istrinya Pak Seifu, manajer Bank BTN Syariah, Pak Sugiyatno, Sugiarto Lafles, ini pedagang mobil, juragan mobil ini, Bu Titi Nuryati, Suparno, Jenudin Wahab, Haji Barang, Pak Nugroho Widodo, Pak Eno Sukirno, Karanglewas, Zaini Adha, Bae Wahyu, Wak Suwar, Setiawati Nurani, Sudira Miftah Farid, Cilacap ini, Siti Hilaliyah, Pak Priyono, Muhammad Imam Siswan, Didik Pungki, Tem Project ini, Setiadi, Pak Yatno, Anggun Badu, Universal, cari Solotip ini kayaknya temannya Bu Tejo ini, Bu Universal ini, Nur Samsi di Medan, Masya Allah, semoga diberi perlindungan Pak Nur Samsi yang sedang tugas di Medan, Pak Trias, Bu Trias ya, Istiqomah, Rustiono Gandrung Mangu, Heni Hartati, Karsim Sugiarto, dan sebagainya. Kemudian Nanang Aminanto, Nasiah Ningrum. Kemudian yang di YouTube ini masih banyak, saya sapa dulu Pak Sutiro, Pak Tohid Sokaraja, Bu Cucu, Bu Nur Hasanah, ya ini Bu Nur Hasanah yang mana ini? Bantaran ya?
Datar, tanah datar. Oh ya, Bu Nur Hasanah, Sigit Nur, Pak Suwarni, Pak Suwarni, Bu Suwarni, Pak Rasiati, Muhammad Dito, Pak Fauzan di Bandung, Pak Fauzan ya, Pak Sri Chandra, Pak Diono, ini enggak ada namanya 31334, Pak Budi Setiawan, biasanya sama istrinya kemana Pak Budi, Pak Isro, Ihnaton, Bu Indri, suka-suka, ini enggak ada namanya suka-suka. Oppo A1630 ini siapa? Bu Indah, Bu Iin, terus Bu Susiarini, ya Bu Susiarini dari SMK 3, ini istrinya Pak Slamet kalau nggak salah. Suarni Giano, terus siapa lagi nih? Bu Dr. Anis, Pak Arianto, Pak Sabto, Bu Yusriah, Bu Endin, Sodirun, Vivo 1935, Bu Arli, Suharjo, Pak Aris Margono, Galaxy A31, Pak Suhianto, Anugrah, Pak Yanto, Al-Aman, Pak Febri, Jatmiko Jatilawang, Pak Amilun, Pak Sudarmono Cilacap, FAI UMP, ini ikut ngaji, Pak Berlilana, ini Rektor Universitas Amikom, ya, Bu Nuning Rustanti, Pak Tri Rohayati, Galaksi A10, Pak Toto, SMA Muhammadiyah, Mas Wawan Cilacap, kemudian Pak Bu Tafi Rohidati, Pak Enden, Sauda, Siti Hafsah Mulyadi, Sri Hartuti, Pak Kiai Arifin Mukti, ini ngaji terus, Pak Mugiono Pekuncan, Bu Un, Mbak Uut, Dian Utami, Pak Dorin Ramani Ibad, Vivo, Dedi Wanadadi, Niken, Aris Sulistio, Pak Untung, Bu Restu, Novianto, Pak Suki Cilacap Taryono, Pak Amin Ma'ruf Cilacap Sampang, ya, Jumadi Adityo Purwati Mindarti Toyibah, kemudian ada Nur Hikmah, Ude Musa Kayulaban, Pak Irawati SADM, ya Barokallah semuanya, Adib, Pak Adib Samsia, Puji Irianto, Bu Yuvana, ya, Hening, ini Bu Yuvana yang punya rumah sakit Amanda, Bu Dr. Yuvana, Masya Allah, Hening, Herdianto, Umi Fardia, Bu Rima, Yutuba, Hartini, Bu Dr. Titik, Galaksi, Nail, Widya Nirmalawanti juga ikut ngaji, Bu dosen ini SMA 1 Maos, Rizkiani, Soldiar, Bu Ani Zidan, ini Juragan Tahu, Dwi Wahono, Bu Nurul, terus siapa lagi nih? Ci Oktarian, Pak Hasyari, Pak Haji Asyari, terima kasih kiriman jambunya kemarin, ya, jambu sukun ya. Barakallah semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, kita masih melanjutkan yang ketiga, Sidqul Qalb yang ketiga tentang penyakit-penyakit hati, penyakit yang bisa ditimbulkan dari hati kita. Ya, tadi belum kita bahas secara detail. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Barakallahu fikum. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair Ustaz Mintaraga Mansurya yang sudah memberikan materi kepada kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari Ma'had Fastabiqul Khairat masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu berkontribusi dalam dakwah kami Ma'had Fastabiqul Khairat. Silakan bisa dikirimkan langsung melalui rekening Bank Muamalat di nomor 56300002175. Sekali lagi Bank Amalat di 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Apabila telah transfer, untuk segera konfirmasi ikut dengan maksud infak tersebut. Apakah untuk pengembangan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat atau untuk operasional Ma'had Fastabiqul Khairat. Konfirmasi ke nomor 081215163414. Sekali lagi Bapak Ibu silakan bisa konfirmasi ke 081215163414. Jangan lupa untuk menyebutkan untuk pengembangan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat atau infak operasional Ma'had. Dari informasi Bapak Ibu, kita insya Allah planning untuk pengembangan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat. Jadi kita ada rencana, ada program untuk membangun asrama mahasantri ataupun santri di lingkungan Ma'had Fastabiqul Khairat. Dan kami membutuhkan dana kurang lebih ada 700 juta rupiah. Dan kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan bagi donatur yang sudah mentransferkan dananya untuk baik pengembangan Ma'had maupun untuk operasional Ma'had.
Dari tim Hafaz Tabligh Harot menyampaikan terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung dalam kajian ngapek pekanan ini, dan insya Allah kita berjumpa kembali pekan depan. Kami mohon maaf apabila selama penyelenggaraan ngapek hari ini ada kekeliruan, ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sekali. Dari kami sekian, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.